semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, lanjut ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, tapi kalau mau bertanya silahkan ya. Terus yang belum absen silahkan absen ya. Oh, untuk rekapan Ibu aja, jangan takut kalau misalnya nggak bisa hadir juga nggak masalah. Kan Ibu tetap akan kasih slide-nya, oke? Nah, ini e-marketplaces. Jadi banyak banget apa yang Ibu bilang e-marketplaces yang istilahnya itu digunakan sebagai platform gitu, platform-platform untuk melakukan transaksi secara online, penjualan, pembelian secara online. Nah, terus di sini ada 3 jenis nih dari e-marketplaces. Jadi pertukaran publik gitu ya, pertukaran sebagai platform itu yang kalau misalnya publik itu B2B, jadi yang dioperasikan secara independen untuk melakukan transaksi secara online. Nah, kalau ada satu lagi konsorsium, jadi yang dioperasikan oleh kelompok bisnis. Kalau konsorsium itu bukan dioperasikan secara independen gitu ya. Terus ada juga pertukaran pribadi, jadi untuk menghubungkan sistem perdagangan secara langsung dengan pemasoknya, dengan suppliernya atau dengan customernya. Nah, ini banyak banget kan kalau misalnya teman-teman e-marketplace ya jangan salah. Jadi banyak banget di Indonesia juga e-marketplaces. Nanti pertanyaan, nah satu soal essay untuk PR Ibu itu, Ibu akan nih, coba teman-teman ya, Ibu kalau bingung tanya ya, Ibu akan minta teman-teman untuk memilih satu dari satu dari e-marketplaces yang ada di Indonesia. Contohnya ini ada Tokopedia, Lazada, apalah ini ya. Nah, nanti teman-teman coba jabarin pengalaman teman-teman beli apa, terus apa yang teman-teman merasa ada yang kurangkah dari websitenya, ataukah sarannya teman-teman apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan lain sebagainya. Nah, terus pengalaman teman-teman menggunakan ininya apa gitu dibandingkan dengan marketplace yang ada gitu loh. Misalnya nih contoh nih ya, nanti Leo pilih saya memilih Tokopedia sebagai e-marketplaces yang saya pilih untuk tugas ini. Nah, Tokopedia itu punya fitur ABCD gitu. Nah, dan ini fiturnya sangat membantu ini. Namun menurut saya Tokopedia harus menambahkan fitur ini yang dimiliki oleh misalnya katakanlah Lazada dan lain sebagainya gitu. Nanti teman-teman bercerita aja di situ 1-2 halaman nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Yang penting Ibu pengen tahu teman-teman itu bisa merepresentasikan aja kira-kira bagusnya yang di Tokopedia itu apa, Lazada itu apa. Nah, nanti setelah itu nanti Ibu agendakan teman-teman untuk presentasi untuk 5 menit sampai 10 menit aja per satu orang. Nanti kita atur jadwalnya jam berapa sampai jam berapa. Oke? Teman-teman paham ya sampai sini ya? Nah, terus berikutnya, nah ini adalah ini ada satu gambar tentang peningkatan efisiensi proses pertukaran ekonomi baru ya. Oke, nah di sini pertukaran ekonomi baru ini beda banget kan. Di sini ada old economy sama new economy. Nah, kalau ketika old economy, mereka itu, teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai sini yang untuk PR minggu depan? Nggak ada? Nggak ada. Ibu boleh dikirim di WA? Iya, boleh. Takutnya. Iya, boleh Cindy. Nanti Ibu kirim ya. Kalau Ibu lupa nanti Cindy ingetin ya. Oke, sama-sama. Cindy ada pertanyaan lain nggak, Cindy? Jangan kalah sama Leo, Cindy. Oke, lanjut ya. Ibu lanjut ya. Cindy sehat, Cindy. Alhamdulillah sehat, Bu. Yuk, lanjut ya. Next ya, di sini yang halaman berikutnya ini. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat nih bagaimana, sebentar coba Ibu zoom ya. Nah, bagaimana sebuah old economy itu atau ekonomi yang lama itu berhubungan antara penjual dan pembelinya itu direct gitu loh. Jadi mereka itu one on one, bahasanya tuh satu dengan satu gitu. Jadi mereka tuh teman-teman bisa lihat pembeli A terus langsung ke seller A, terus
dan sebagainya. Bagaimana dengan new economy, Bu? Nah, new economy itu mereka punya online exchange yang Ibu bilang tadi, bisa jadi marketplace yang mereka gunakan sebagai third party yang menghubungkan antara buyer satu ke buyer satunya lagi gitu loh, menggunakan online exchange ini. Jadi mereka itu sama-sama sama-sama menggunakan satu platform ini gitu loh. Jadi yang si A ke platform ini, pembeli A ke platform ini, penjualnya ke platform ini, dan mereka bertemunya di online exchange tadi yang Ibu bilang tadi. Jadi mereka meletakkan atau meletakkan barang dagangan mereka itu ke dalam e-marketplace-nya mereka yang ada, lapak yang mereka ada. Nanti kita sebagai customer-nya itu milih maunya belinya di A atau di B, toko A, toko B, toko C, dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka ini terhubung dengan online exchange atau sistem yang udah ada sebagai interface-nya di sini ya, di ininya. Oke. Nah, di sini ada dinamika sisi beli dan sisi jual e-marketplace pertukaran. Jadi di sini kalau misalnya kita melihat dalam pertukaran exchange dalam e-marketplace itu sendiri, jadi ada online katalog. Nah, teman-teman tahu kan online katalog? Jadi ada katalog yang disediakan secara online, terus juga ini adalah bahasanya itu online auction. Jadi ini bahasa Indonesianya itu adalah lelang secara online. Terus juga ada pertukaran secara online. Terus juga di sana dari sell side-nya ada customer service. Terus juga ada dari buy side-nya mereka tetap ada rantai pasokan, manajemen rantai pasokan gitu ya. Terus juga financial transaction. Jadi ada transaksi penjual belian. Terus juga ada inventory dan sebagainya. Nah, mereka itu melakukan satu exchange function gitu dengan secara online ini, nanti berikutnya akan Ibu bahas. Nah, terus juga ini ada tahapan-tahapan dalam pengembangan bisnis B2B-nya. Terus di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya market. Nah, marketnya itu jadi gini, kalau misalnya di sini bisnis marketnya di sini tahap pertamanya itu ada B2B. Jadi ada beberapa tahapan kalau B2B itu kan. Jadi dia membeli menjual secara online, lalu setelah itu the third party-nya itu melakukan pertukaran kepada pihak ketiganya gitu ya. Lalu nanti ada konsorsium atau mereka itu melakukan kolaborasi antara instansi yang ada atau perusahaan yang ada gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca di sini karakteristiknya seperti apa. Nah, lalu di sini untuk B2C market. Jadi mereka itu memberikan profitnya dari company ke customernya. Contohnya di sini Ibu contoh ambil eBay. Jadi eBay ini sebagai salah satu the success story dari eBay ini sebagai situs lelang dan unduhan file MP3 musik yang dulunya itu tersebar secara luas globally. Nah, jadi setelah itu mereka merubah the bisnisnya itself dari customer ke customer. Jadi dari customer ingin menjual barangnya menggunakan lapak eBay. Nanti seller ingin membeli barang sesuatu dari seller menggunakan lapak eBay dan lain sebagainya. Makanya setelah itu eBay melakukan shifting dari B2C ke C2C gitu ya. Nah, di sini ini bahasa Indonesianya tuh sejak checkout industry itu adalah industri yang nanti Ibu takut salah ngomong sebentar ya. Bentar. Itu tuh istilahnya itu adalah organisasi itu tuh organisasi itu nggak kuat untuk melakukan kompetitif advantage. Jadi mereka itu mengalami istilahnya tuh guncangan lah istilahnya itu, atau misalnya mengalami konflik sehingga si company itu sendiri tidak bisa istilahnya itu tidak bisa sustain, tidak bisa berdiri gitu loh, karena karena bisa jadi investornya itu tidak exit from the market. Jadi para investornya itu keluar dari industrinya mereka untuk memberikan suntikan dana dan lain sebagainya. Jadi sehingga satu company itu mengalami loss atau kerugian. Nah, jadi di tahun 2000-an, di awal tahun 2000, jadi banyak banget industri itu yang check out. Jadi ibaratnya mengalami guncangan atau istilahnya tuh yang Ibu bilang tadi mengalami loss gitu ya, loss atau kekurangan, kerugian dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga e-commerce ini
mengambil satu opportunity bahwasanya oh ini saatnya e-commerce masuk nih. Jadi e-commerce masuk merubah dan menunjukkan pertumbuhan dari year on year. Jadi dari tahun ke tahun menunjukkan satu peningkatan yang menunjukkan peningkatan positif, yang menunjukkan bahwasanya banyak banget nih customer menggunakan e-commerce itu sendiri untuk untuk melakukan transaksi secara online, pembelian dan penjualan secara online dan lain sebagainya gitu ya.